Baiklah, teman-teman semua, sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa ya. Dengan baca basmalah, mudah-mudahan diskusi kita berlangsung dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranawan Wiguna, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2022. Kelompok 1A NDH 02. Di sini saya akan melakukan diskusi dengan teman-teman di kelompok 1A terkait aktualisasi nilai-nilai smart governance di instansi kerja. Saya tidak sendiri di sini, ada rekan yang lain, yaitu ada Kang Apit. Mangga Kang Apit. Dan juga ada Ibu Dewi. Dan satu lagi ada Teh Dita. Mangga, Teh Dita. Selamat siang. Selamat siang. Sebelum memulai diskusi ya, alangkah baiknya kita kenalan. Karena kan ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau udah tak sayang bisa dibuang gitu ya. Kita kenalan dulu ya. Terutama dari Kang Apit, mangga Kang Apit. Oke, terima kasih Kang Nawan. Perkenalkan, nama saya Apit Saripudin. Saya peserta Latsar dari Bogor 12 ya, NDH 01. Unit kerjanya saat ini saya di Rumah Sakit RSUD Ciawi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kang Apit. Selanjutnya Ibu Dewi, mangga Ibu. Ya, terima kasih Kang Nawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Nustiawati. Saya berdinas di RSUD Cilengsi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mangga Teh Dita. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Valentin, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Bogor, Angkatan 12, NDH 17. Saat ini saya sedang bekerja di RSUD Cibinong. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama Teh Dita. Kayaknya mukanya pada tegang semua nih. Tentang mau menganalisis isu-isu ya. Iya, bahaya nih, bahaya. Baiklah teman-teman semua, di sini saya selaku host ya. Tadi udah perkenalan ya, saya panggil aja Nawan ya. Di sini saya akan memandu ya, memandu yang mesti dipandu ya, walaupun semuanya udah dipandu gitu ya, mengenai isu aktual gitu ya. Isu aktual. Kalau berbicara isu ya, jadi isu itu emang masalah ya di kehidupan kita. Tapi kalau hidup tanpa masalah, apa mungkin gitu kan? Sedangkan untuk hewan dan tumbuhan aja kena masalah gitu kan? Masalah sama hewan gitu kan? Apalagi manusia ya, yang punya akal gitu kan? Akan tetapi masalah itu bisa jadi solusinya juga. Tapi kalau solusinya nggak tepat, malah tambah masalah ya, kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan diskusi isu aktual. Berarti kalau udah namanya aktual itu yang hot ya. Hot itu berarti saat ini terjadi gitu kan. Bisa potensial juga kan. Nah, karena kita mulai aja nih, ya kan banyak nih isu itu ya. Terkait dengan pelayanan kita selaku, kan kita nakes semua nih ya, tenaga kesehatan. Bagusnya sih kita khususkan gitu kan. Apalagi tenaga kesehatan kan memang banyak, tetapi karena kita sama-sama sebagai perawat gitu kan, pemberi pelayanan, kayaknya bagus nih gitu kan, jadikan isu yang akan kita diskusikan kali ini ya. Baik, siapa nih yang mau mengajukan isu gitu dari teman-teman? Bangga.
Nggak apa-apa nih dari Api dulu nih ya. Enggak Kapit. Biasanya kan ladies first nah gitu ya. Sekarang jadinya cowok dulu ya gitu ya. Man first ya. Karena iya, ibu-ibunya ada 2 nih ya. Iya, oke, terima kasih Nawan gitu ya. Ini kita ngebahas tentang isu aktual yang ada di tempat kerja kita atau khususnya tempat kerja Apit gitu ya. Sebetulnya ini bukan maksud Apit ya untuk membuka aib gitu ya, untuk ataupun membeberkan kesalahan sendiri gitu ya, enggak. Jadi ini tujuan Apit ini mungkin menyampaikan untuk kita mencari solusi biar yang dianggap kurang baik ini menjadi baik gitu ya. Nah, mungkin kalau yang aktual ya yang saat ini pengalaman Apit pribadi di tempat kerja ini sering kita lupa tentang memasang atau untuk memasang identitas pasien atau kita sebut gelang pasien ya. Ini mungkin beberapa kali kejadian, termasuk saya sendiri ya, saya pribadi sendiri karena untuk alasannya sih relatif ya banyak dengan jumlah pasien yang terus berdatangan karena kebetulan saya unit kerjanya di IGD gitu ya. Unit kerja di IGD itu pasien tidak mungkin kita stop tunggu dulu di luar gitu ya. Ini pasiennya masih penuh, tunggu dulu Bu ya, Bapak tunggu ya, di dalam masih penuh, nggak bisa kan ya. Jadi mau tidak mau pasien datang kita masukkan, pasien datang kita masukkan, dan dengan jumlah tenaga medis atau perawat yang terbatas, yang satu orang bisa nangani mungkin di atas 5 gitu ya, 5 pasien, 6 pasien gitu ya, karena kebetulan kita juga dibagi zona ya, di sana ada zona hijau, zona kuning, zona merah gitu kan ya. Nah di sini terkadang banyaknya pekerjaan yang harus kita lakukan sehingga kadang kita lupa. Mungkin ini hal sepele, tapi ini pernah kejadian. Resikonya adalah kita melakukan tindakan, contohnya terapi pemberian obat, dan ini kejadiannya saya untungnya masih bisa ini ya, ini kejadian yang saya alami. Nama pasiennya itu hampir sama, cuman bedanya di awal, tapi panggilannya sama gitu ya. Jadi contohnya, ini contoh ya, bukan pasien itu. Contohnya adalah Saeb dengan Muhammad Saeb. Panggilannya sama-sama Saeb gitu ya. Nah, berada di zona yang sama waktu itu. Ini contoh ya. Contoh nama pasiennya ya, bukan itu sebetulnya ya. Nah, ketika saya mau memberikan terapi, mau melakukan tindakan, saya manggil Bapak Saeb gitu ya. Bapak Saeb yang mana? Nah, untuk mengambil obat. Nah, ambil obat ketika mau disuntikan, ternyata untungnya pas dilihat di situ itu adalah yang satu Muhammad Saeb, yang satu Saeb. Tapi karena gelang identitasnya belum terpasang, sehingga otomatis dipanggil Saeb, dua-duanya ngacung. Bapak Saeb ya gitu. Nah, dua-duanya ngacung, yang satu di seberangnya, yang satu lagi dia berhadapan si pasiennya. Sehingga pas lihat, oke, untungnya di situ ya saya sendiri mengambil inisiatif, tunggu dulu sebentar Pak gitu ya. Saya tidak langsung memberikan terapi obat. Bayangkan kalau saya langsung menyuntikkan obat ya, terapi obat dimasukkan ternyata salah pasien, salah diagnosa, salah obat, wah kan. Nah itu jadi ini pengalaman pribadi ya itu, dan akhirnya sampai sekarang mungkin kita mencoba untuk mencari solusi ya untuk ini biar tidak terulang lagi. Dan ini sampai kejadian mungkin kita ngobrol ke bagian pendaftaran bagaimana solusinya agar si gelang nama ini kita saling karena tidak bisa hanya disalahkan di pendaftaran atau disalahkan di bagian perawatnya gitu ya, karena ini membutuhkan kerjasama yang baik nih gitu kan ya. Ketika mungkin pendaftaran gelang namanya sudah disiapkan sama pendaftaran, ketika diterima oleh kita selaku tenaga medis ya, perawat gitu ya, langsung dipasangkan gitu ya, biar ini tidak terulang lagi gitu. Karena ya walaupun itu sepele gitu ya, hanya sebatas gelang nama, yaitu walaupun itu simple, itu sederhana, tapi akan berefek sangat besar ya ketika kita lupa. Itu aja kenapa saya mengangkat isu tentang identitas pasien ya. Terima kasih Kang Nawan. Ya, sama-sama Kang Apit. Oke, selanjutnya mungkin ada dari ladies, mangga. Mau Ibu Dewi, mangga Ibu Dewi.
Oh iya, mungkin lagi gangguan. Silakan Teh Dita dulu sambil menunggu. Yang lagi gangguan Bu Dewi. Baik, terima kasih Kang. Izin menyampaikan, dari instansi Dita sendiri, isu yang menurut Dita sedang aktual saat ini, karena saat ini sedang zamannya digitalisasi. Di instansi saya itu, sistem pendokumentasian keperawatan sudah berbasis elektronik. Sudah pasti di instansi Akang Teteh semuanya juga sudah berbasis elektronik ya. Nah, namun meskipun sudah berbasis elektronik, tapi ada plus minusnya. Plusnya itu pekerjaan kita jadi lebih cepat, tidak perlu menulis panjang kali lebar lagi. Cuman ada minusnya, adanya sikap copy paste. Ini yang jadi masalah bagi saya di ruangan. Karena pendokumentasian itu kan aktual ya Kang, harus dengan kondisi saat itu pasien. Apabila kita copy paste dari yang sebelumnya, otomatis kan kondisi pasien itu sudah berubah. Dari yang sebelumnya misalnya pasien terpasang oksigen. Tapi kita copy paste lagi, padahal pada saat kita dinas, pasien tidak terpasang oksigen. Itu kan apabila kita copy lagi, akan berpengaruh ke intervensi atau tindakan kita sebagai perawat ke pasien akan menjadi salah. Karena kan kita akan melakukan tindakan yaitu berdasarkan operan dari pasien sebelumnya gitu kan, dari perawat sebelumnya tentang kondisi pasien. Apabila tidak dioptimalkan dengan baik pendokumentasian ini, itu akan berdampak sangat buruk ya bagi saya sebagai perawat atau bagi pasien, akan terjadinya salah tindakan nantinya. Selain itu juga bagi tenaga kesehatan yang lain, misalnya dari dokter, pasti akan melakukan intervensi dengan keadaan kondisi pasiennya masih terpasang oksigen, padahal pasiennya sudah tidak terpasang oksigen. Dan selain itu, salahnya pendokumentasian pasti akan menjadi masalah besar bagi perawat, karena jika suatu saat ada masalah, pendokumentasian itulah yang menjadi bukti kuat kita kalau kita sudah melakukan tindakan itu dengan benar. Itu aja sih Kang, terima kasih. Terima kasih, cerita luar biasa ya. Mangga Ibu Dewi. Ya, baik. Untuk analisis isu di tempat saya kerja selama dari masa orientasi sampai dengan penempatan, itu kan saya keliling ya. Jadi hal yang paling saya lihat adalah kurang disiplinnya pegawai untuk masuk kerja tepat waktu. Ini mungkin penyebabnya karena kurang kesadarannya pegawai untuk datang tepat waktu, tidak ada regulasi atau mementingkan kepentingan pribadi atau di lingkungannya karena macet atau jauh, mungkin penyebabnya bisa seperti itu. Nah, dampaknya yang saya rasakan, karena saya di ruangan itu, jadi handover itu jadi terlambat. Ya, yang harusnya kita sudah selesai waktu kerja jam 2 jadi molor sampai jam 3, yang akhirnya pelaksanaan asuhan keperawatan banyak didelegasikan ke yang banyak pekerjaan belum selesai. Nah, mungkin solusinya harus memang ada regulasi teknologi untuk presensi atau yang lebih canggih lah supaya menjadi kebiasaan gitu untuk datang tepat waktu. Itu sih menurut saya yang isu yang ada di tempat saya. Baik Ibu, terima kasih ya teman-teman semua. Luar biasa ya, ini isu-isu yang memang sering terjadi tapi sering dilakukan juga gitu ya. Tanpa kita sadari ya. Baik, saya sebagai ini dapat menyimpulkan ya dari teman-teman, dari mulai Kang Apit yang mengenai identitas pasien gitu ya. Terus Teh Dita asuhan keperawatan digital dengan problemnya, dan Ibu tentang kedisiplinan gitu ya. Kalau melihat keseluruhan gitu ya, dampak yang paling banyak terkena gitu, sepertinya ini ke asuhan ya kayaknya, keperawatan digital. Kenapa? Karena kalau kita lihat dampaknya lebih besar gitu loh, dari mulai pasiennya, salah terapinya gitu ya kalau kita lihat, terus nantinya selain ke pasien, tenaga kesehatan, nah juga harusnya pasien ini nggak usah dapat oksigen tapi tulisannya masih dapat, sedangkan dokternya melihat
catatannya masih dapat gitu kan, padahal udah enggak nyatanya seperti itu. Terus yang ketiganya ke kosnya gitu kan, kos pasien pasti, karena kan sistem digital itu satu server ya utama, ketika dia mendapatkan oksigen contohnya gitu, otomatis ada biaya tambahan ya. Nah, biaya tambahan iya. Nah, kalau bukan BPJS, maaf ya, mohon maaf, nggak pakai asuransi gitu ya, pasti dia mengeluarkan uang lebih gitu. Rata-rata sih di situ ya, dampaknya lebih banyak gitu ya. Kayak kita diskusi itu ya lebih enak kayaknya, gimana teman-teman? Baik, silahkan Akang Teteh. Boleh, Pasti silakan. boleh bercerita mungkin ya tuh di tempat bekerjanya masing-masing bagaimana sih penerapan eh, pendokumentasian digitalisasi ini gitu. Siapa tahu dengan sharing dari teman-teman kita dapat menemukan penyelesaiannya. Bukan begitu, Kang Nawan? Tuh, kalau tadi kan udah tuh ngasih tahu ya gambarannya. Kalau di tempatnya gimana? Mungkin di yang lain, Kapit gimana di Kapit? Ya, terima kasih ya Kang Nawan, Teh Dita ya. Ini emang isu yang sangat menarik ya kalau untuk asuhan keperawatan ya. Mungkin kendalanya hampir di semua tempat kerja atau pelayanan kesehatan untuk asuhan keperawatan ini emang tipenya beda-beda ya, dalam artian tergantung dari SOP yang digunakan di tiap tempat kerja gitu ya. Nah, kalau di saya sendiri, tempat kerja saya sendiri, ini emang kita sudah mengenal yang tadi ya untuk pendokumentasian digital, tapi kita juga double sama yang manual. Ya. Nah, cuman ya mungkin ya emang di saya sendiri saya akui untuk yang manual ini kadang kita keteteran. Apalagi ya posisi saya di IGD gitu ya, dengan yang tadi saya bilang tindakannya kita belum selesai tindakan yang satu, pasiennya sudah datang lagi. Jadi sebelum pendokumentasian dilakukan, kadang kita harus melakukan tindakan ke pasien yang lain lagi gitu, sehingga kadang mungkin untuk pendokumentasiannya kita hanya menuliskan pokoknya saja atau intinya saja gitu. Jadi kadang mungkin ini kesulitannya ketika kita mengoperkan ke ruangan untuk tindakan atau perawatan lebih lanjut, mereka juga kadang bertanya ulang, ini tindakannya seperti apa yang sudah dilakukan, terus terapi apa yang sudah diberikan, selanjutnya instruksi selanjutnya seperti apa. Nah, itu biasanya yang terjadi ya di tempat kerja saya gitu. Dan emang untuk masa ini kita mungkin perlu diskusi lebih panjang lagi ya, semoga dapat solusinya. Itu sih Anawan mungkin yang ada di tempat kerja saya ya. Nah, siap Kapit. Jadi double kerja ya, nulis iya, main komputer betul, juga iya, belum ke pasiennya ya. Jadi double data gitu ya. Jadi kosnya itu buat anggarannya tuh double gitu ya. Biasa ini. Ya. Terima kasih Kapit atas infonya. Mangga Ibu Dewi mungkin. Silakan Ibu. Ya, kalau di tempat saya ya sama sih seperti Kang Apit, ada manual, ada computerized. Untuk yang computerized itu biasanya tindakan-tindakan kolaboratif yang diinput. Pasang input dan lain sebagainya. Mungkin di tempat saya sudah mulai berjalan tapi nggak maksimal karena kurang sosialisasi IT-nya. Cara menginputnya bagaimana, ininya bagaimana, ngeklik kemana itu kayaknya belum ada diklatnya gitu. Jadi ya itu benar ada double cost atau malah ada pengurangan karena kita nggak input, itu karena kurang sosialisasi. Itu sih Kang. Terima kasih Bu Dewi. Gitu ya. Jadi sosialisasi luar biasa ini ya. Mesti ada komunikasi ya di antara kita juga. Memang kan kita sebagai tenaga kesehatan butuh pendamping lah gitu ya. Apalagi komunikasi IT gitu kan ya. Kayak gitu. Ya. Itu kan negatifnya nih. Mungkin dari Teh Dita menambahkan selain negatif positifnya gitu. Ya, Kang, untuk positifnya pasti sangat banyak sekali. Pertama, pekerjaan kita itu akan lebih cepat gitu. Dulu kan waktu belum zaman digitalisasi, dari awal kita dinas sampai mau pulang kerjaan kita nulis saja terus. Sampai dibilang itu perawatnya nulis terus, nggak ada ke pasien, betul kan? Nah, dengan adanya komputerisasi ini, itu menjadi pekerjaan kita lebih cepat. Artinya jangan copy paste ya, jangan cepat karena copy paste, tapi memang dengan kita menulis dan dengan kita mengetik itu akan lebih cepat gitu rasanya.
Dan jadi kita nggak perlu buka-buka lagi, lihat data-data pasien yang lainnya yang menjadi penunjang, karena semuanya sudah ada di komputer tersebut. Nah, dengan begitu, pelayanan kita ke pasien, waktu kita ke pasien akan lebih panjang. Sehingga fungsi kita sebagai pelayan publik dapat terlaksana dengan baik. Jadi kita punya lebih banyak waktu ke pasien untuk memberikan pelayanan yang prima. Itu aja sih, Kang. Luar biasa ya. Jadi memang negatif positif itu banyak ya. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah ya diskusi kita sudah nih mulai tergambar gitu ya mengenai isu aktual ini ya, yaitu mengenai asuhan keperawatan digital nih. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil ini terkait dengan diskusi kita yang kita kaitkan dengan smart atau ASN ya, nilai-nilai smart ASN. Dari diskusi yang tadi sudah dijelaskan, adapun kesimpulannya ya mengenai asuhan keperawatan digital, berarti kita pertama ya, kita menjunjung tinggi nilai integritas, berarti kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Kenapa? Karena digital itu kan mendukung tugas kita. Terus nilai profesionalisme juga ada, karena kita belajar lebih ya terkait digital gitu kan, untuk lebih meningkatkan kompetensi kita begitu kan. Terus apa lagi, nilai IT dan bahasa asing, berarti kita terus belajar ya tentang informasi dan teknologi. Terus kan kalau bahasa asing terkait dengan penggunaan aplikasi ada yang berbahasa Inggris kan, seperti itu. Networking, nah apa yang networking, kita bisa kerjasama dengan lain seperti dengan IT, tim IT yang dan lainnya. Dan entrepreneurship, kita berjiwa terus tangguh ya tekad kita dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Mungkin itu aja kesimpulan bisa diambil, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.